Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, gara-gara khotib sholat Idul Fitri ya, isi khutbahnya tentang kecurangan pemilu, jamaah ramai-ramai pulang ya, ngacir ya. Ini unik ini khotibnya ini ya. Kalau kita lihat ya para pemirsa ya, kenapa harus temanya kecurangan pemilu ya kan? Padahal masih banyak tema-tema yang lain. Nah, kalau kita berbicara kecurangan pemilu kan masih di sidang di MK. Biar MK yang memutuskan, bukan kita yang memutuskan atau kita yang menilai ini pemilu curang atau tidak. Kan ada MK. Ini semua saksi sedang diperiksa, lagi disidangkan, bukti-bukti semuanya dihadirkan, disajikan. Ya sudahlah, tunggu saja keputusan MK bagaimana. Kalau MK bilang curang berarti memang curang, kalau enggak ya enggak. Ya. Jadi si khotib ini nggak usah sok-sok menilai pemilu ya curang dan segala macam ya. Ini akibat menonton medsos tanpa ada filter-filter ya. Kalau kita berbicara tentang tema khutbah Idul Fitri itu kan banyak sekali ya. Itu kitab Sahih Bukhari aja hadisnya ribuan ya. Pakai satu saja banyak, bisa jadi ribuan judul itu ya. Kitab Sahih Muslim ya, bisa jadi ribuan tema itu ya. Tinggal ambil satu hadis kita pakai kan bisa. Banyak sekali tema. Bahkan di era modern seperti sekarang ini para pemirsa ya, di WA itu kita nggak minta, di grup-grup itu disebar ini teks khutbah Idul Fitri, tinggal download ke print ya. Kalau nggak mau keluar duit minta temennya yang ngeprint ya, kalau nggak mau repot ya kan, atau ke tukang fotokopi minta print kan bayar ya, paling satu lembar berapa, 1.000 ya, paling 5 lembar 5.000 selesai ya, amplopnya dapat ya 500 ya, modal 5.000 dapatnya 500, ini berapa persen cuannya ya. Oke, seolah-olah tidak ada materi lain atau tema lain kok membahas tentang kecurangan pemilu. Ya padahal tema bagaimana kita mempersiapkan diri kita yang sesungguhnya itu 11 bulan setelah Ramadan itu sangat penting. Padahal orang lupa ibadahnya hanya bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kembali ke setelan pabrik. Nah, itu seharusnya diingatkan kepada jamaah gitu ya. Ngapain bahas politik ya, kalau sudah kalah ya ikhlaskan lah ya kalah aja. Kecuali memang ada kelompok-kelompok aliran-aliran yang transnasional ya, yang memang tujuannya menjelek-jelekan pemerintah, siapa saja presidennya. Nah, bisa nanti para pemirsa amati. Sekarang yang dijelek-jelekan Pak Joko Widodo misalnya sebagai presiden ya. Nanti presidennya misalnya jadi ya insya Allah jadi adalah Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, nanti juga dijelek-jelekan. Karena aliran-aliran kelompok transnasional ini adalah tujuannya adalah menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ya, nanti dia ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi pemerintah, baru ideologinya masuk. Nanti dia masukkan khilafah, ya kan? Nanti dia masukkan nanti atamkin, ya seperti partai Ikhwan Muslimin di Mesir itu ya, penguasaan terhadap pemerintahan dan segala macam, ya yang sifatnya sempit parsial agama ya, itu bisa ya. Aliran transnasional itu kan gitu ya, dua itu cirinya ya. Nanti kalau ketika masyarakat sudah nggak percaya lagi sama pemerintah, baru dia masuk ya, memasukkan, diselipkan ideologi kelompoknya. Ya, ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati sebagai masyarakat, harus cerdas ya. Sebagai masyarakat harus kritis. Benar itu, kalau ada khotibnya sudah ngomong politik, jamaah tinggalkan. Ya, kan sholatnya sudah. Sholat yang sudah, kecuali kalau khutbah Jumat, nah ini bahaya ya, karena kalau kita meninggalkan ya silakan cari masjid lain yang belum mulai sholat Jumat dan khutbahnya ya. Nah kalau sholat Idul Fitri kan sudah sholat ya, khutbahnya tinggalin ya. Kalau yang khotibnya bicara politik kayak nggak ada materi lain aja ya, kayak nggak ada materi lain, banyak sekali materi yang lain ya. Kalau mau ngomong tentang politik seperti itu ya pas demo lah di jalan itu ya, boleh nggak apa-apa, bukan pas momennya khutbah Idul Fitri. Tapi alasan mereka umat Islam kalau nggak melek politik akan dibohongi terus. Siapa bilang umat Islam nggak melek politik ya? Melek, cuma mereka tahu ya, para jamaah tuh tahu tempatnya itu di mana ya. Tempatnya itu nggak pas kalau khutbah Idul Fitri ya, ada tempatnya masing-masing kok.
Ya, kita berbicara politik seolah-olah kita nih buta politik, nanti dibohongi ya, menjadi yang kayak kerbau dicocok hidungnya, terus akhirnya kita kalah, tertindas dan segala macam. Itu kan argumen-argumen Anda saja, ya kan? Seolah-olah kita nggak ngerti politik, hanya hanya kamu yang paling paham politik. Si paling paham politik. Ya enggak juga. Ya kita ya paham, ya kita ya paham. Cuma apakah kita harus mengeluarkan kepahaman kita tentang politik itu di mana-mana, di medsos, di status Facebook, ya kan, di khutbah Idul Fitri, nanti siang nih khutbah Jumat, nanti khutbah Jumat, ya, nanti ceramah habis maghrib di ceramah, wah, nanti ketemu orang Lebaran yang dibahas pemilu curang, ya kalah, kayak nggak ada bahasan lain aja. Ya, jadi ini kejadiannya ya. Sholat Idul Fitri, ya kalau kita lihat memang harusnya diisi dengan ceramah refleksi Ramadan, Lebaran, Syawal, yang mengingatkan orang puasa Syawal dan segala macam, di Bantul ya. Nah ini dibagikan oleh sebuah akun media sosial, viral ya. Jamaah yang mengikuti sholat Idul Fitri di Bantul, di lapangan Tamanan Bantul, meninggalkan lokasi gara-gara khotib ceramah soal politik ya. Jadi di video itu terlihat secara belak-belakan khotib berceramah mengenai dugaan kecurangan yang belakangan ramai di pemilu 2024. Tanpa canggung, khotib menyebut sosok Joko Widodo alias Jokowi yang diduga terlibat dalam kecurangan tersebut ya. Ini disebutkan memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilainya banyak pihak yang terburuk ya dalam sejarah Indonesia. Ya, kayak kamu pernah zamannya Pak Karno. Ada orang-orang ini kok ya. Ustadz itu ya jangan hanya belajar agama setengah-setengah, belajar juga sejarah, belajar juga ilmu politik, belajar juga sosiologi, belajar juga ekonomi, biar pengetahuannya luas gitu loh. Kalau pengetahuan luas itu kan nggak gampang menuduh, nggak gampang nyacat lah istilahnya ngono ya. Tapi pinter kok jamaahnya di Bantul ini. Saya beri jempol yang luar biasa. Tinggalkan, pulang, mending pulang ya, mending pulang makan ketupat ya, ngobrol sama tetangga ya, Pak RT ya, sama keluarga besar. Ditinggal aja khotib kayak itu, ditinggal aja. Kalau bisa panitianya juga ikut pulang, gak usah diamplopi. Bingung dia, lu nggak pulang semua terus gak ada amplop ya, ya. Jangan diundang lagi model-model gitu ya. Itu walaupun titelnya seolah-olah panjang, wah tinggalkan saja. Sudah saatnya kita harus silent majority ini, jangan sampai silent lagi ya. Berikan kalau bisa listriknya matikan sekalian mic-nya itu. Dak wes. Nah, nang mulio lele. Nah, ya kan dia sampai menyebut juga Pak Jokowi ya. Kira-kira ya apa namanya? Sampai ngomong gini nih, ada kutipannya nih. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Pemilihnya Jokowi maksudnya kayaknya ini ya kalau dia ngomong begitu. Aduh. Ya inilah para pemirsa ya, memang harus ada sertifikasi ya, para dai, daiyah, khotib, khutobah, ya khotibah ya, yang dinilai mubalighah ya, itu harus ada sertifikasi supaya menghindari hal-hal seperti ini, supaya jamaah itu ya jadi Islam kita itu kok hanya mandek di situ saja ya kan. Kalau para penceramahnya model gitu ya nggak akan maju gitu ya. Jadi harus diganti yang model-model gitu. Jadi biar Islam kita dari tahun berapa, tahun sekarang itu tuh bagus, naik pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan tapi naik terus. Jadi masyarakat semakin pintar, semakin pintar, semakin pintar. Jangan balik lagi ke nol, balik lagi ke nol, balik lagi ke nol, kapan ya. Ini pentingnya ya, sertifikasi dai daiyah, mubalighah ya, khotib, penceramah itu harus disertifikasi. Ini saya setuju ya, karena efeknya buang-buang waktu, wasting time para jamaah, wasting time panitia, wasting time banyak orang, banyak pihak ya kan. Kalau memang kita harus mendengarkan khutbah ya mendingan yang bagus sekalian gitu loh. Ya pendek enggak apa-apa, 5 menit 10 menit tapi bagus. Itu menyentuh gitu ya. Itu juga lebih diutamakan daripada yang lama panjang nggak jelas ya, apalagi bahas politik kayak gini ya. Baik para pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.